Kereta Berdarah. Film tersebut menceritakan tentang sekumpulan orang yang melakukan perjalanan wisata ke sebuah resort yang mewah, Sangkara Resort. Nah, tiba-tiba setiap gerbong lepas dengan sendirinya ketika melewati sebuah terowongan. Lantas, apakah mereka semua akan selamat? Kereta Berdarah didirect oleh Rizal Mantovani. Nah, pasti kalian udah nge kan karya-karyanya seperti Kuntilanak ya 2006 yang diperankan oleh Julie Estelle. Iconic movie ya. Bisa dibilang Kereta Berdarah ini itu kayak tren tubusan ya, Korean movie. Nah, kalau tren tubusan itu kan versi zombie. Meanwhile, kalau Kereta Berdarah ini adalah versi di Demit atau hantu Indonesia lah ya, ala-ala kearifan lokal. Premisnya lumayan segar. Kenapa? Nah, karena biasanya horror movie itu ya mostly kan settingannya di rumah lah, entah rumah berhantu, entah rumah bekas pesugihan, atau mengunjungi suatu tempat lah. But this one nggak sama sekali. Jadi mostly setting place-nya itu atau setting tempatnya itu kebanyakan di kereta dan melewati hutan-hutan serta pemandangan-pemandangan alam yang indah. Kereta Berdarah tuh menurut gua pribadi membingungkan ya. Oke. Pertama kita bisa lihat ya dari segi teknologinya. Oke. Sebenarnya tuh story-nya tuh ada di awal dekade 90 atau tahun 2000-an. Atau justru lebih kekinian. Ya kan? Nah, bila memang terjadi lebih dari 20 tahun lalu, kenapa ada ponsel touchscreen? Ya, maksudnya HP yang touchscreen. Bila terjadi lebih kekinian, harusnya ya, rasanya desain propertinya terlalu lawas untuk kisah tersebut. Ibarat kata nih, apa yang lo show ke audiens berbanding terbalik dengan setting waktunya. Misalnya, gue pakai iPhone Pro Max 15 yang 15. Tapi properti gua properti tahun 90-an. Itu tuh kayak kontra, ya. Jadi make sure banget bener-bener kita harus mix and match dan juga look into detail tentang properti yang dipakai dan juga setting waktunya. Jadi bener-bener nih sama, nggak ada yang beda gitu. Jadi balance, apalagi penonton yang bener-bener jeli ya. Yang lebih ngeheknya lagi, logikanya nih, kereta wisata apa nih ya yang membutuhkan 7 jam perjalanan. Padahal jaraknya masih dalam satu kabupaten. Aneh nggak sih kayak what? Logikanya itu nggak jalan banget ya di storyline-nya. Nah, seharusnya bagian tersebut dihilangkan sehingga lebih masuk akal. Atau ya udah sesuaiin aja dengan durasi filmnya. Jadi lebih terkesan rasional gitu. Sekitar 1 jam 45 menit, maybe. Ada juga CGI yang enggak banget, oke? Contohnya, burung, ya. Burung itu kayak menghampiri si adiknya ya. Looks-nya jelek banget, parah secara visual. Kelihatan banget fake-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika adiknya ini sekembang kan nelpon tuh, ya. Mau nelpon entah kakaknya lah, entah nelpon dapat telepon dari dokter, itu screen-nya tuh mati, ya, mati. Ibarat kata, kalau lu mau mencet
entah mencet apalah di handphone, setidaknya tuh ada cahaya ya, bukan mati. Jadi kayak bener-bener real, lu nelpon orang, bukan sekedar ecek-ecek, ya. Meskipun ini hanyalah acting. Tapi menurut gue itu fatal banget, soalnya kelihatan. Bukan hanya sekali, tapi itu di beberapa scene dari dia, si kembang sama kakaknya, nelpon kakaknya. Yang kedua, dia ditelepon si dokter, dokter kakaknya yang nangani ini. Dan itu screennya itu kayak gelap, bener-bener kesalahan fatal menurut gua. Ya meskipun ini acting, setidaknya lu pura-pura nelpon aja deh. Screennya tuh bercahaya gitu, ya. Meskipun dari segi CGI-nya untuk yang kayak misalnya view, ya panorama, entah itu burung, entah apa, sangat kurang dan nggak banget. Tapi dari segi hantu-hantunya, dedemit kalau kata mereka, make up-nya, visualnya udah oke sih. Ya, dapet lah. Nggak jelek-jelek amat. Jadi masih ketutupi, oke, dengan jin-jin atau dedemit yang diceritakan di film Kereta Berdarah. Nah, di story kan mereka itu istilahnya dedemit lah ya. Nah, yang anehnya, dedemit itu bisa muncul dan dilihat banyak orang. Nah, kalau kalian suka ya nonton-nonton video di YouTube, Jurnal Risa, DMS, ataupun jejak-jejak penelusuran, kalian pasti atau tahu kalau mereka itu nunjukin diri kalau energi mereka gede. Oke? Nah, itu pun menunjukinnya ke satu atau dua orang ataupun yang bisa ngerasain lah ya sensitif ibaratnya indigo. Oke? Nggak kayak di film ini. Jadi di film itu bener-bener bisa ngelihat mereka semua kayak gengbeng ya, besar gitu ya, sekali gerombolan. Padahal kalau di penjelasan, kalau kalian tahu, mereka tuh biasanya menunjukkan ya paling satu atau dua orang, itu pun sekali lah, nggak yang terus-terus. Oke, berarti secara nggak langsung di sini, there's something different. Oke, ya mungkin positif aja, biar misalkan setiap satu gerbong kan hilang atau copot lah, biar mereka cepat mati. Karena nggak mungkin kan orangnya banyak ya di setiap satu gerbong. Ibarat kata, kalau satu-satu mati, itu pasti ribet kan, waktunya juga lebih lama. In another terms, itu ya mempersingkat lah ya, bahasa halusnya gitu. Jadi mereka kayak, ya udah nih dinampakkan sekali banyak aja deh, gitu. Nah, ada toko bara nih, ya bisa dibilang dia orang serakah, haus kekuasaan, kayak mau dapat banyak duit tapi nggak mikirin orang dan juga daerahnya. Di sini ya gubernur ya. Makanya banyak sekarang di pemerintahan, pemimpin-pemimpin hanya mikirin diri sendiri dan kekuasaan tanpa memikirin alam dan juga orang-orang di sekitarnya. Oke, terutama masyarakat yang kurang mampu. Oke. Nah, pertanyaan gua, pasti kan kenapa sih nggak dibunuh di awal? Oke, kalau misalnya kita lihat nih, seandainya si Bara dibunuh di awal ya, ya udah, that's the end of the story. Kurang greget gitu. Mungkin makanya lah dia dihabisi di akhir ya. Meskipun kayak aneh gitu. Ada yang aneh, kenapa? Kenapa orang yang innocent juga harus mati? Ya, di sini tuh orang yang bersalah juga harus mati loh, tewas. Dibunuh oleh the demit-demit itu. That's the questions, right? Nah, ini menurut gue yang paling lucunya lagi ya. Ini kayak funny. Endingnya tuh agak apa ya? Jadi mereka tuh semuanya mati, ya, mati nih. Oke. Tapi cuma satu yang selamat, yaitu si perempuan yang terkena kanker, ya. Nah, dia hidup mungkin
agak lucu sih nih ya, bahkan Dendemin aja nggak suka manusia yang penyakitan, kayak lu nggak berguna nih, you useless untuk alam gue gitu ibaratnya. Kenapa? Karena semua mereka yang mati itu ternyata kayak jadi, pohon-pohon lah ya, yang rindang, subur, kayak gitu-gitu. Karena dia kanker, dia nggak dijadiin lah tumbuhan-tumbuhan oleh demit. Karena katanya sih kurang subur. Bayangin aja, di demit bisa tahu dan milih manusia yang kayak gitu. Ya, agak lucu sih sebenarnya ya. Bahkan secara logika. Film Kereta Berdarah, karya arahan Rizal Mantovani ini bukan hanya pure horror, tapi ada juga unsur gore-nya. Yang menurut gua ya lumayan lah ya, tapi bagi kalian yang kurang suka gore, kayaknya nggak usah nonton film ini. Ya, not bad untuk gore-nya di film Kereta Berdarah ya. Bukan hanya antar sesama manusia, tapi juga yang dibuat oleh The Demit ini. Gitu. Untuk premis film Kereta Berdarah ini seger banget ya, oke, fresh. Tapi sayang ya, naskahnya kurang rapi disusun. Oke, seharusnya benar-benar dibuat secara terstruktur dan logikanya main ya. Oke, apalagi masalah setting waktu dan CGI yang sangat mencolok. Karena ya mostly film ini menampilkan, settingnya mereka di kereta api, tetapi kan surrounded by nature, di mana itu mostly screen time-nya paling besar dan dilihat oleh audiens. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan nih dari naskahnya. Sekali lagi, dari semua kekurangan yang ada dan juga kelebihan-kelebihan, kita harus mengapresiasi perfilman Indonesia, karya anak bangsa, terutama horror movie. Oke, untuk kalian pecinta film horor yang ada hantu-hantu atau demitnya dengan unsur-unsur gore-nya, ya kalian bisa lah nonton film Kereta Berdarah yang di direct oleh Rizal Mantovani.